Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Selamat pagi. Pagi, Kak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran pagi hari ini kita diberkahi, Bapak minta ketua kelas bisa memimpin doa pada pagi hari ini ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, karena tadi sudah berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Sebentar Bapak cek dulu. Tasya, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Fadila, Reva, Hadir, Pak. Salma, Nabila. Hadir. Oke, kelihatannya kita hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah Bapak informasikan di pekan lalu, bahwasannya pembelajaran pada pagi hari ini kita akan laksanakan di luar kelas. Senang nggak kalian? Senang. Dong pastinya, karena kita bisa langsung ngelihat pohon, ngelihat burung, ngelihat serangga dan lain sebagainya. Mana burung Nabila? Oh itu ya benar burung. Burung apa Nabila? Nggak tahu. Nggak tahu, Bapak juga nggak tahu. Nah, lanjut Saya aja. tahu, Pak. Burung apa? Namanya burung amprit. Oh, burung amprit. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut ke pembahasan. Nah, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita akan belajar mengenai keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, baik. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan tanya ke kalian. Siapa yang tahu fauna yang khas dari Indonesia? Fadilah, gimana? Harimau, betul sekali. Harimau dari mana? Dari Sumatera, Pak. Betul sekali dari Sumatera. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Nabila apa Nabila? Komodo dari mana? NTT. Dari NTT, betul. Sekarang siapa yang tahu flora apa yang menjadi ciri khas dari negara kita? Saya, Pak. Apa Elsa? Ada bunga Rafflesia arnoldii, sejenis bunga pusat dari daerah Sumatera. Betul sekali, Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai. Baik, betul sekali ya. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyebutkan ciri khas dari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia terletak di letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur. Nah, selain itu, Indonesia diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudera. Benua itu adalah benua Asia di sebelah utara, kemudian benua Australia di sebelah selatan, dan samudera Pasifik dan juga samudera Hindia. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh 2 garis imajiner. 2 garis imajiner ini adalah garis Wallace dan juga garis Weber. Anak-anakku sekalian, garis ini membagi Indonesia memiliki tipe, jenis, flora, dan fauna. Tipe yang pertama, sebelumnya Bapak akan tampilkan sebuah peta. Sebentar. Nah, di Indonesia ini sudah terbagi menjadi 3 tipe persebaran flora dan fauna. Di sebelah barat, kita mengenal dengan flora fauna asiatis. Kemudian di sebelah tengah, kita mengenal dengan flora fauna peralihan. Dan juga di sebelah timur, kita mengenal Australia.
atau flora fauna bagian timur. Nah, setiap bagian-bagian di sini, setiap daerah-daerah di sini memiliki ciri khas flora fauna yang beragam, yang berbeda-beda. Misalnya, di Asiatis ini seperti yang tadi disebutkan oleh anak-anakku sekalian, ada harimau Sumatera, kemudian ada banteng, kemudian ada badak bercula satu, kemudian ada pohon damar, kemudian ada pohon mahoni, dan kemudian ada pohonan. Baik, selanjutnya kita beralih ke tipe peralihan atau sebelah tengahnya Indonesia. Nah, di sini banyak ditemukan fauna seperti komodo, babi rusa, kemudian ada burung maleo. Selain itu, flora yang dapat kita temukan, kita bisa temui seperti pala, cengkeh, juga bunga anggrek. Nah, selanjutnya di bagian wilayah Indonesia Australis. Nah, tipe ini sering kita temui banyak fauna dan flora seperti pertama ada walabi, kemudian ada burung cendrawasih, burung kasuari, dan lain sebagainya. Kemudian flora yang dapat kita temui di sini, kita dapat menemui seperti pohon sagu, kemudian ada pohon nipah, dan juga pohon matoa. Ya. Seperti itu. Oke, setelah Bapak menjelaskan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, Bapak dari tadi ngomong terus, jadi Bapak pengen kalian yang gantian ngomong di sini. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Bapak langsung kasih tugas untuk kalian semuanya ya. Baik, sekarang kita akan mulai pembagian tugas terlebih dahulu ya. Bapak minta sebelah kanan Bapak, ini kelompok 3. Sebelah depan Bapak, ini kelompok 2. Dan sebelah kiri Bapak, ini kelompok 1. Nah, ketiga kelompok ini kalian harus tentukan siapa yang mau jadi ketua. Kelompok 1 siapa? Elsa, Pak, ketuanya. Boleh Elsa. Kelompok 2? Saya. Siapa kelompok 2? Saya. Kamu kok duduknya di situ, di sini duduknya. Oh, nanti tukeran. Kelompok 2. Saya. Nabila. Boleh kelompok 2 Nabila ya sama Fadila. Kelompok 3. Salma sama Reva. Oke. Nah, karena sekarang sudah terbentuk kelompok, Bapak akan memberikan arahan untuk tugas-tugas kalian. Boleh, semuanya ikutin Bapak. Nah, di depan kalian ini, Bapak sudah sediakan beberapa hal yang nantinya akan menjadi tugas kalian. Yang pertama, di sebelah kanan Bapak, ini ada handbook dan juga LKPD nantinya yang akan kalian kerjakan dan kalian isi. Kemudian di sini ada PIFA. Ini yang tadi Bapak sebutkan adalah PIFA atau peta interaktif flora dan fauna. Dan ini ada tiang-tiang gambarnya. Tiang-tiang gambarnya ini nanti kalian harus isi berdasarkan wilayah persebarannya. Ada tiang flora, kemudian ada tiang fauna. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, tugas-tugasnya Bapak minta kalian harus mengidentifikasi bagaimana pengaruh persebaran flora dan fauna di Indonesia karena faktor geografis. Kemudian yang kedua, kalian harus menganalisis persebaran flora dan fauna. Kelompok 1 tadi menganalisis mengenai flora fauna Asiatis. Ingat-ingat ya kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kalian akan menganalisis flora dan fauna bagian peralihan. Baik. Kelompok 3, nanti kalian akan menganalisis flora dan fauna bagian Australis atau bagian timur. Nah, setelah itu kalian juga harus mencantumkan upaya untuk melestarikan dan menjaga flora fauna di Indonesia supaya tidak terjadi kepunahan. Seperti itu. Tugas-tugas nanti kalian isi di lembar kerja, kemudian kalian presentasikan satu persatu. Setelah itu,
Bapak akan membagikan tiang-tiang gambar ini kepada setiap kelompok untuk nantinya kalian sendiri yang harus menempelkan di mana Asiatis, di mana Peralihan, dan juga di mana Australis. Dapat dipahami sampai sini? Baik, terima kasih. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Bapak akan bagikan lembar kerja berserta dengan handbooknya. Kelompok 1 mana? Saya, Pak. Ini. Kelompok 2 mana? Ini. Kelompok 3 mana? Silahkan diisi, dicermati, dan juga nanti siap-siap dipresentasikan. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit. Seperti boneka aku. Oh iya, boneka di kamarmu? Baik anak-anak, rupanya waktunya sudah selesai. Silahkan kembali duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing lagi seperti tadi. Ayo duduknya yang rapi lagi. Bapak minta, karena kalian sudah berdiskusi dan juga menuliskan jawaban, Bapak minta untuk kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Iya, Pak. Sudah siap untuk presentasi? Iya. Silahkan untuk kelompok pertama presentasi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Aulia, dan rekan saya, Felicia Anastasia. Kami akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang ada di Asiatis. Untuk letak geografis Indonesia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna di Asiatis, untuk Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra Pasifik dan Hindia, yang membuatnya memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Selanjutnya, analisis jenis flora dan fauna berdasarkan wilayah persebarannya. Flora di zona Asiatis, yaitu paparan Sunda, banyak tumbuhan seperti pohon meranti, jati, mahoni, dan anggrek. Hutan tropis di sini sangat subur dan banyak curah hujan, sehingga tanaman-tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Salah satu tanaman yang terkenal di daerah ini adalah bunga Rafflesia arnoldii, yaitu bunga terbesar di dunia yang hanya ada di Sumatera. Selanjutnya, fauna di zona Asiatis. Di wilayah Asiatis, kita bisa menemukan banyak hewan besar, seperti orangutan, gajah Sumatera, harimau Sumatera. Selain itu, ada juga jenis primata seperti siamang dan banyak reptil seperti buaya muara. Beberapa dari hewan-hewan ini hanya bisa ditemukan di daerah ini, dan mereka sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, mengidentifikasi upaya pelestarian yang dilakukan. Yang pertama, ada Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa untuk melindungi spesies terancam seperti orang hutan. Yang kedua, ada penanggulangan perburuan liar. Pemerintah dan organisasi bekerja sama untuk mengurangi perburuan ilegal. Dan yang terakhir, reboisasi dan edukasi. Program reboisasi untuk memperbaiki ekosistem dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Setelah dijelaskan sebegitu lengkapnya dari teman-teman semuanya, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Apa Salma, gimana? saya mau tanya bagaimana pengaruh itu terhadap persebaran virus corona dan fauna di Australia. Oke, sebelumnya Bapak
Konfirmasi ulang ya, pertanyaannya itu bagaimana pengaruh iklim terhadap persebaran flora dan fauna Asia? Silahkan dijawab. Baik, Pak. Dengan curah hujan tinggi di wilayah Asiatis mendukung keberagaman flora dan fauna. Hutan yang lebat dan subur menyediakan tempat tinggal bagi berbagai jenis tumbuhan besar dan hewan-hewan yang membutuhkan iklim lembab dan banyak air untuk hidup. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Baik. Silakan kelompok 1 bisa duduk kembali. Baiklah. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan untuk presentasi. Ya, let's go kita. Persilakan kelompok 2 untuk presentasi. Waktu dan tempatnya mulai. Baik, terima kasih Bapak. Sama, silakan. Halo teman-teman, saya dari kelompok 2, yaitu dari bagian peralihan. Saya Nabila Isafri dan teman saya, Nabila Surina. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan letak geografis yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna. Nah, itu kan ada yang sudah Bapak jelaskan, ada 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Kemudian, menganalisis jenis flora dan fauna berdasarkan wilayah persebarannya. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang flora yang di zona peralihan. Nah, ini di zona peralihan ini adalah campuran antara flora Asia dan Australis. Jenis-jenisnya itu ada pohon eboni, kayu manis, tanaman lontar, dan cengkeh. Kemudian kami akan menjelaskan fauna di zona peralihan. Karena floranya juga campuran dari Asia dan Australia, jadi maksudnya Australis, jadi faunanya juga campuran dari Asia dan Australia. Nah, ini beberapa contohnya, ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Betul sekali. Terus kami mengidentifikasi upaya-upaya apa yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah membangun taman nasional atau kawasan konservasi. Kemudian ada pemberantasan pemburuan liar. Yang terakhir, mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Begitu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Saya Pak, bertanya. Iya, izin bertanya boleh. Silakan. Mengapa flora dan fauna di wilayah peralihan bisa memiliki ciri-ciri campuran antara Asia dan Australia? Baik. Terima kasih yang sudah saya jelaskan tadi. Mengapa bisa bercampur? Karena terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Proses evolusi dan adaptasi mengakibatkan munculnya spesies yang memiliki karakteristik dari kedua benua tersebut. Apakah sudah menjawab? Iya Pak. Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Let's go. Sekarang terakhir, kelompok 3. Yuk. Masih keras. Hasil diskusi kami mengenai persebaran flora dan fauna di wilayah Australis. Ya, yang pertama itu Indonesia terletak di antara 2 benua Asia dan Australia, serta 2 samudra, Pasifik dan Hindia. Wilayah Australis mencakup bagian timur Indonesia seperti Papua dan Kepulauan Aru. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang lebih mirip dengan Australia dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Nah, jenis flora dan fauna di wilayah Australis itu memiliki ciri khas yang mirip dengan flora yang ada di Australia. Beberapa contohnya antara lain pohon sagu, pohon matua, dan pohon eukaliptus. Di daerah ini, pohon-pohon yang tumbuh lebih jarang dan cenderung memiliki daun yang lebih tebal untuk bertahan hidup di lingkungan dengan kelembapan yang rendah. Selanjutnya untuk fauna di zona Australis lebih mirip dengan fauna yang ada di Australia. Beberapa hewan endemik yang ada di wilayah ini antara lain seperti angguru pohon, kasuari, burung cendrawasih, dan berbagai jenis burung berkantong. Fauna di wilayah ini juga lebih banyak yang hidup di hutan dan dataran rendah. Selanjutnya, adapun upaya pelestarian yang dilakukan, yang pertama,
perlindungan satwa langka. Untuk melindungi satwa seperti cendrawasih dan kasuari, beberapa kawasan konservasi seperti Taman Nasional Biro Flores, Papua telah dibentuk. Yang kedua ada program reboisasi dan pemulihan habitat. Reboisasi dilakukan di area-area terkena dampak deforestasi untuk mengembalikan habitat alami bagi flora dan fauna di wilayah ini. Dan terakhir ada pendidikan lingkungan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya melestarikan flora dan fauna endemik serta ekosistem yang ada di wilayah timur Indonesia. Baik, sepertinya dari kelompok 3 sudah. Dan teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Baik, Nabila, bagaimana pertanyaannya? mengapa pohon sagu dan eukaliptus hanya tumbuh baik di wilayah Australia? Terima kasih. Kita diskusi dulu. Boleh diskusi. Oke, jadi pohon sagu dan eukaliptus tumbuh baik di wilayah Australia karena mereka sudah beradaptasi dengan kondisi cuaca yang lebih kering dan curah hujan yang lebih rendah. Pohon-pohon ini bisa bertahan hidup di tanah yang kering dan kurang subur. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, juga presentasi terakhirnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, mungkin silakan untuk itu kembali. Baik, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi barusan, sekarang tugas kalian adalah memasangkan tiang-tiang gambar yang tadi sesuai dengan wilayah persebaran flora dan fauna. Bapak minta mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, pasangkan flora fauna sesuai dengan wilayah persebarannya. Silakan. Tadi ada komodo. Waktu pemasangan sudah habis. Oh, sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih banyak. Baik, ternyata banyak sekali flora dan fauna yang sudah terpasang di wilayah-wilayah di Indonesia. Nih, banyak sekali, ada asiatis, sangat banyak. Mana kelompok asiatis? Saya, Pak. Tepuk tangan buat asiatis. Kemudian ada peralihan, mana peralihan? Banyak juga, tepuk tangan buat peralihan. Australis juga sama, ini banyak banget. Ada matawa, kasuari, dan lain sebagainya. Tepuk tangan buat Australis. Oke, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, dari pembelajaran awal hingga kini, kalian telah melalui pembelajaran dengan sangat antusias dan sangat partisipatif. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita belajar mengenai keberagaman flora dan fauna di Indonesia, Bapak harap ada salah satu orang yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini. Saya, Pak. Oh, Nabila, silahkan Nabila. Gimana Nabila? Jadi pembelajaran pada hari ini kami mempelajari terkait pembagian flora dan fauna di Indonesia, yaitu ada bagian asiatis, peralihan, kemudian yang terakhir ada australis. Nah, untuk menjaga kelangkaan flora dan fauna di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia khususnya membangun atau menciptakan kawasan konservasi seperti Taman Nasional, kemudian ada pemberantasan pemburuan liar. Baik, terima kasih banyak, tepuk tangan buat Nabila. Tepuk tangan juga buat kalian semua. Anak-anakku sekalian, rupanya pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Namun sebelumnya Bapak akan informasikan bahwa nanti di pekan depan kita akan membahas mengenai peta, komponen-komponen peta dan fungsi peta untuk kehidupan di Indonesia. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Baik, rupanya cukup sekian.
materi yang dapat kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum Remember warahmatullahi when we would wabarakatuh. stay out too late? We were young, having fun, made mistakes.